Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Selesaikan Setiap Saat. Saudara, banyak orang dalam melakukan atau menyelesaikan sesuatu tidak sampai tuntas atau tidak sampai selesai. Seringkali digantung. Tetapi saya mau beritahu ya saudara, kalau urusan kita dengan Tuhan harus sesegera mungkin kita selesaikan. Kalau sebelum mengembuskan nafas dan menyerahkan nyawanya, Tuhan Yesus berkata kepada Bapa, "Sudah selesai." Yohanes 19 ayat 30. Artinya urusan Tuhan Yesus dengan Bapa sudah beres. Maka Tuhan juga menghendaki agar kita setiap hari menyelesaikan hari hidup kita dengan kalimat sudah selesai. Jangan memiliki kebiasaan menyisakan masalah kita dengan Tuhan. Untuk itu, kita harus memiliki sikap berjaga-jaga. Maksudnya, jangan sampai kita tidak menyelesaikan masalah kita dengan Tuhan. Setiap hari, setiap saat, kita harus menyelesaikan masalah kita dengan Tuhan. Sehingga sebelum menutup mata di malam hari, kita bisa berkata, sudah selesai. Lalu kita akhiri dengan kalimat, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Selesai sudah hari itu. Pertanyaannya, masalah apa yang harus kita selesaikan dengan Tuhan? 1. Segala hal yang tidak berkenan kepadanya. Kalau ada, kita bukan saja minta ampun atas kesalahan yang kita lakukan, tetapi juga komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Itu penting karena selain mendapat pengampunan dari Tuhan, kita juga mengalami pembaharuan, sehingga besok keberadaan kita menjadi lebih baik. 2. Keberadaan kita yang belum sesuai dengan kehendak Allah. Itu ibaratnya seorang murid yang minta maaf atas nilai buruk dan juga sekaligus kapasitas atau keadaan diri yang belum sesuai dengan apa yang guru inginkan. Barangkali atas hidup kita yang masih kacau, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Jujur ya saudara, banyak orang tidak merasa terganggu dengan keadaan seperti itu dan merasa aman-aman saja. Jadi masalahnya digantung alias tidak diselesaikan. Kenapa bisa begitu? Ya, karena masih keberatan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dosa yang dilakukan karena nikmat. Dagingnya atau jiwanya tidak rela kehilangan kenikmatan tersebut. Jadi, tidak heran kalau komitmennya untuk meninggalkan dosa tidak bulat. Orang seperti itu tidak punya keberanian meninggalkan kebiasaan yang dapat bukan saja membuat hati Tuhan tidak nyaman, tetapi juga bisa melukai dan menyakiti hati Tuhan. Saudara, sejatinya tidak ada satupun perbuatan salah yang tidak bisa diselesaikan karena Yesus telah mati di kayu salib. Itulah sebabnya dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi, milikilah keberanian untuk datang mengakui kesalahan. Maksud saya datang kepada Tuhan. Tapi ingat, ketika kita mengakui suatu kesalahan, harus disertai komitmen untuk meninggalkan kesalahan itu. Ingatlah kata Tuhan Yesus ketika mengampuni perempuan yang berbuat dosa dan membebaskan dia dari hukum rajam batu orang-orang Yahudi.
Aku juga tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yohanes 8 ayat 11. Jadi, pengakuan dosa dan pertobatan harus kita lakukan mulai saat ini. Sebab kalau tidak, kita tidak akan bertumbuh dengan baik, tidak akan pernah memiliki kesucian hidup. Karena kesucian hidup tidak bisa diraih dalam 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan. Saudara, keadaan kodrat dosa kita ini seperti berlapis-lapis. Maksudnya, ketika lapis pertama kita selesaikan, bukan berarti sudah selesai. Karena ada impuls atau rangsang yang lain yang memicu kita berbuat salah atau berbuat dosa lagi. Itu kita selesaikan, ada yang berikutnya lagi. Begitu seterusnya. Maka memang idealnya tidak berbuat salah. Maka sebelum menutup mata di malam hari, semua harus sudah beres, sudah selesai di hadapan Tuhan. Jadi, kalau malam ini adalah malam terakhir bagi kita, dan besok ketika kita membuka mata, kita bisa dapati ternyata kita sudah ada di Firdaus. Puji Tuhan, karena kita sudah menyelesaikannya semua. Begitu saudara. Itulah maksud dari perkataan Tuhan Yesus. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Matius 25 ayat 13. Jadi setiap hari kita harus menyelesaikan persoalan kita dengan Tuhan. Kita harus selalu dalam keadaan berkenan dan hidup dalam kehendak-Nya. Lalu bagaimana dengan utang yang belum kebayar, belum mendapat jodoh, diputuskan pacar, belum punya anak, belum punya rumah, rencana mau menikah, mau pindah rumah? Bukankah semua itu juga masalah? Oh betul, dan saya sangat setuju itu masalah. Tetapi semua itu tidak harus selesai di hari itu juga. Sebaliknya, urusan dengan Tuhan terkait ketidakberkenanan kita harus sudah selesai. Mari kita mulai melakukannya pada maksud saya pada malam hari sebelum tidur. Tetapi saudara, kalau semua persoalan dengan Tuhan kita selesaikan di malam hari, bisa jadi sangat banyak. Lebih celaka lagi kalau kita lupa. Maka idealnya ketika kita berbuat salah siang hari, saat itu juga kita sudah minta ampun. Jadi tidak pernah ada dosa yang lewat beberapa menit. Begitu kita bersalah, kita langsung berkata, Tuhan ampuni aku. Begitu. Sehingga di malam hari ketika kita mengkoreksi diri, kadang-kadang Tuhan bisa ingatkan kebiasaan salah atau kesalahan yang kita tidak boleh lakukan. Atau bisa Tuhan ingatkan adanya pencobaan yang akan kita alami besok. Tuhan memang tidak bicara nanti kamu akan ketemu hal ini. Tidak. Tetapi Tuhan memberikan peringatan. Dan ketika kita menghadapi pencobaan itu, Tuhan tidak mencegah kalau kita masih mau berbuat dosa. Namun, sejatinya kita sudah diingatkan Tuhan. Seiring berjalannya waktu, semakin dewasa kerohanian kita, maka kata sudah selesai bukan diucapkan hanya malam hari saja, tetapi setiap saat kita sudah bisa berkata, sudah selesai. Jadi setiap saat kita meninggal dunia, semua sudah kita selesaikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.